Apakah kamu ngerasa bahwa akhir-akhir ini hidupmu mulai terpengaruh dengan standar yang ada di TikTok? Dari tren yang harus diikuti hingga ekspektasi yang tak terucapkan. Kadang kita lupa untuk jadi diri sendiri. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana TikTok bisa menyetir hidup kita dan bagaimana cara kita bisa tetap autentik di tengah semua itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Platform media sosial TikTok saat ini berhasil bersaing dengan berbagai media sosial yang lebih dulu lahir seperti Facebook dan Instagram. Per Januari 2024, TikTok masuk ke 5 besar dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia menurut data We Are Social. Di periode yang sama, Indonesia bahkan menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan pengguna TikTok terbanyak, yaitu 126,83 juta orang. Kini, kita melihat Meta atau perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp meniru bagaimana TikTok menarik penggunanya, yaitu dengan tampilan video-video singkat. Instagram memunculkan fitur Reels, begitu pula dengan Facebook. Bahkan, YouTube pun menghadirkan fitur Short yang mirip-mirip dengan tampilan TikTok. Ini membuktikan bagaimana TikTok berhasil menciptakan benchmark di media sosial. Kemudahan menggunakan media sosial ini membuat semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, entah benar atau salah, berdasarkan ilmu atau sebatas menerka-nerka. Konten-konten di TikTok bisa membuat orang siapapun dan berisi apapun. Banyak yang berbagi informasi berdasarkan data akurat, tapi tidak sedikit juga yang menyebarkan pendapat dengan gegabah. Dan akhir-akhir ini mungkin Anda sering mendengar kata independent woman, sebuah julukan yang disematkan kepada para perempuan pekerja yang biasanya melihat untuk tidak menikah. Di TikTok, banyak yang mengklaim dirinya sebagai independent woman dengan menampilkan kemewahan, individualisme, bahkan menjatuhkan perempuan lain yang memilih menikah dan berkeluarga. Kemudian, perempuan yang menjadi ibu rumah tangga diberi label beban suami. Independent woman menjadi identik dengan keangkuhan bahwa kehidupannya tidak membutuhkan orang lain. Padahal, sejak kapan kita tidak dibantu orang lain? Dari lahir pun hingga meninggal, kita bahkan masih memerlukan bantuan orang lain. Konten-konten TikTok seperti inilah yang berhasil menciptakan standar baru bahwa perempuan keren adalah perempuan yang mementingkan diri sendiri. Padahal, tidak demikian. Anda mungkin juga mendengar istilah aura maghrib, sebuah istilah yang diberikan warga TikTok kepada mereka yang berkulit coklat gelap seperti warna sawo matang maupun tan skin. Standar ini kemudian membuat orang-orang berlomba melakukan segala cara, mulai dari cara yang sehat sampai cara yang sesat, untuk mendapatkan kulit putih, kinclong, glowing, atau yang disebut glass skin. Orang-orang pemilik kulit gelap dipaksa untuk mengikuti standar itu. Jika tidak, maka bersiaplah dengan julukan aura maghrib. Padahal, bukankah warna kulit adalah pemberian Sang Pencipta yang tidak bisa direquest? Lagi pula, waktu maghrib identik dengan keindahan senja di ufuk barat ketika matahari terbenam, namun tiba-tiba berubah menjadi negatif karena standar warga TikTok. Tidak hanya itu, standar manusia baik pun ditentukan oleh TikTok. Pengakuan warga TikTok saat ini seakan-akan lebih penting dibandingkan nilai-nilai moralitas, bahkan nilai agama. Padahal di TikTok, orang berilmu maupun mereka yang bodoh membodohi sama-sama boleh bersuara. Mereka yang bicara dengan keilmuan dan mereka yang bicara berdasarkan kecacatan berpikir sama-sama diterima. Sialnya, semua itu juga sama-sama punya kesempatan untuk FYP di beranda akun Anda. Saya pernah ngedenger gitu bahwasannya ada beberapa teman-teman saya itu bercerita tentang pencapaian-pencapaian mereka yang katanya tidak seberapa jika dibandingkan dengan orang-orang di TikTok.
Teman lainnya mengaku takut menikah karena khawatir terjebak dalam hubungan toksik ala TikTok. Seorang teman lain juga tiba-tiba jadi broken home karena sang orang tua tidak memberikan keharmonisan sebagaimana yang ia lihat di TikTok. Alhasil, kehidupan abad modern ini disetir oleh standar dari TikTok. Dan rasa-rasanya TikTok sudah sangat berhasil menaruh sebuah gambaran bahwa beginilah kehidupan yang ideal. Beginilah kehidupan yang seharusnya. Satu pengguna pengunggah pendapatan dan ceritanya, kemudian ribuan pengguna lain mengamini secara serentak. Terbitlah sebuah standar baru yang seolah-olah memaksa semua orang harus mengikuti jika ingin diakui eksistensinya. Tentu saja, ini merupakan pernyataan yang sangat fatal. Nah, selain pola pikir dan gaya hidup yang diseragamkan oleh TikTok, patokan fashion pun diambil oleh platform tersebut. Sepertinya ini menjadi PR kita bersama, bagaimana menghadirkan banyak konten edukatif yang bisa meredam atau bahkan menghilangkan segala standarisasi berlebihan yang lahir dari TikTok, terkhusus bagi generasi muda yang mendominasi pengguna TikTok. Sudah seharusnya kita tidak serta-merta menganggukkan kepala dan menelan semua informasi yang ada di TikTok tanpa mencerna terlebih dahulu. Kita memang tidak bisa membendung laju perkembangan teknologi, apalagi menutup mata dengan apa yang ada di dalam TikTok. Akan tetapi, mari tidak menjadikan TikTok sebagai standar kehidupan yang ideal. Mari memahami bahwa tidak semua tren harus diikuti. Mari mengakui bahwa menjadi berbeda bukan masalah besar, karena hidup memang tak perlu seragam. Mari menyadari bahwa TikTok adalah tempat semua orang berpendapat dan tidak semua pendapat layak diterima. Akan tetapi, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita bisa mendapatkan pendapatan di TikTok dengan cara berjualan atau menyematkan keranjang kuning di segala konten kita, atau mungkin biasa disebut dengan TikTok affiliate. Akan tetapi, kita juga harus bijak untuk memilah dan memilih bagaimana hal atau tren yang positif yang baik untuk kita dan untuk kedepannya. Dengan begitu, kita bisa lebih tenang menjalani kehidupan tanpa mengharapkan pengakuan dari siapapun, apalagi dari manusia-manusia yang tidak kita kenal di media sosial. Ya, mungkin maybe that's all from me. See you next time and bye-bye.